Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai tahapan penelitian sosial. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Boleh next slide. Nah, dimulai dari saya sendiri, saya Sulfi Gusvina dengan akhiran NIM 2036. Selanjutnya, Fadila Maharani dengan akhiran NIM 2008. Afifa Berliana dengan akhiran NIM 2022. Davin Arda dengan akhiran NIM 3004. Tiara Adiza dengan akhiran NIM 1024. Sarah Amalia Admiranda dengan akhiran NIM 3018. Aska Sabila Putri dengan akhiran NIM 1014. Dan Duha Aisyara dengan akhiran NIM 1006. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tahap 1 perencanaan. Tahap 1 ini akan dijelaskan oleh Fadila Maharani dan Aska. Kepada Rani dan Aska, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi pertama ini. Sebelumnya minta maaf karena mungkin akan ada terdengar suara-suara suara-suara tertentu karena saya sedang berada di luar. Baiklah, yang pertama tahap 1 yaitu perencanaan. Kita tahu dulu penelitian sosial. Penelitian ini dibuat secara tertulis dan sistematis. Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus dapat terlebih dahulu membuat rancangan dari penelitian itu harus tepat terlebih dahulu. Jadi secara operasional, rancangan penelitian ini terdiri dari judul, tujuan, manfaat, metode, dan waktu atau tempat, serta bagaimana sih proses ini mau menjelaskan tahap-tahap dari perencanaan penelitian sosial. Yang pertama yaitu ada penentuan topik. Topik adalah pokok permasalahan dari penelitian atau tema pokok dari sebuah permasalahan. Penentuan topik ini dianggap penting dalam penelitian karena lebih menonjolkan inti persoalan, menegaskan batasan masalah, dan membantu penentuan judul penelitian. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan topik. Yang pertama adalah masalah yang diteliti itu harus menarik minat peneliti. Yang kedua, penelitian suatu masalah dapat dilaksanakan karena peneliti itu harus memahami teori yang menjadi latar belakang masalah dari penelitian itu tadi. Jadi peneliti harus dapat menguasai metode yang harus digunakan untuk memecahkan masalah itu tadi. Yang ketiga ada faktor pendukung seperti tersedianya data dan memiliki izin dari pihak berwenang. Dan yang terakhir yaitu hasil penelitian masalah harus dapat manfaat. Hendaknya penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan umum seperti mengembangkan ilmu pengetahuan, pendidikan, kinerja, dan meningkatkan produksi. Bisa disimpulkan kalau topik penelitian ini merupakan tema umum dari penelitian yang memuat masalah pokok penelitian. Judul, kalau misalnya teman-teman biasa ketahui, judul itu pasti hal yang pertama kali kita baca ketika menemukan sesuatu, kan? Nah, judul ini adalah hal pertama yang akan kita baca dalam sebuah proposal penelitian. Jadi kita tuh harus perlu menulis judul yang dapat menarik perhatian orang lain sehingga orang lain itu ingin membaca proposal penelitian kita itu tadi. Judul sebaiknya singkat namun bermakna dan harus jelas sesuai dengan isinya. Jika judul memang tidak bisa dipersingkat, bisa dibuat dengan bertingkat. Yaitu dengan judul utama dan anak judul. Judul juga bergantung pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, judul itu dipilih dapat mendukung atau memberikan sumbangan ilmu pengetahuan. Maksudnya, dalam ilmu pengetahuan pasti bidang sosial merupakan hal yang mengalami perkembangan setiap saat. Jadi, perlu ide atau penemuan terbaru yang dipakai sebagai dasar hukum atau teori baru dalam bidang sosial itu tadi. Jadi, pemilihan judul itu sebaiknya dapat mendukung dan mengembangkan ilmu sosial. Yang kedua,
terdapat ketidakpuasan mengenai studi sebelumnya. Karena kan objek penelitian bisa aja nih sama penelitian yang sebelumnya. Akan tetapi karena tidak puas dengan penelitian orang lain, peneliti yang baru ini berusaha meneliti dan mengembangkan penelitian itu yang sebelumnya itu. Yang ketiga, menarik minat untuk diteliti. Karena kan seseorang memilih judul penelitian itu sesuai dengan minatnya. Kalau dia nggak minat, pasti orang itu nggak mau nih ngebaca proposal penelitian itu tadi. Jadi kita mesti milah-milah nih judul apa sih kira-kira menarik dan sesuai dengan minat kita gitu sebagai penelitinya. Nah, yang ketiga adalah latar belakang. Untuk menguasai latar itu, mengapa kita memilih permasalahan ini? Opini independen yang menunjang diperlukannya penelitian ini. Dalam menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu nih jawaban pertanyaan yang pertama ya, yaitu mengapa kita memilih permasalahan ini. Yang pertama dilakukan adalah perlu untuk memilih bidang keilmuan yang ingin dilakukan penelitiannya. Pemilihan bidang tersebut diteruskan pada bidang selanjutnya hingga sampai pada topik tertentu yang diminati. Langkah kedua, perlu melakukan kajian terhadap pustaka yang berkaitan dengan kemajuan terakhir ilmu pengetahuan topik tersebut untuk mencari peluang pengembangan atau pemantapan materi. Intinya, latar belakang ini menjelaskan apa sih sebab penelitian itu dilakukan. Selain itu, dianjurkan juga dalam pembahasannya diikuti dengan hasil penelitian terkait yang telah dilakukan sendiri atau oleh peneliti lainnya. Kemudian dapat nih ditemukan perbedaan dari penelitian yang kita lakukan dengan penelitian yang sebelumnya. Yang keempat ada rumusan masalah. Dalam sebuah penelitian, masalah penelitian ini sangat berperan penting untuk mengarahkan seorang peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Jika peneliti tidak merumuskan masalah, maka akan mengalami kebingungan dalam menjalankan kegiatan penelitian dan saat melakukan penulisan laporan. Perumusan masalah ini hendaknya bersifat orisinil, belum ada atau belum banyak orang lain yang meneliti masalah tersebut, berguna untuk kepentingan ilmu pengetahuan, jelas, padat, dan dapat dipahami oleh orang lain, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, mengandung unsur data yang mendukung pemecahan masalah penelitian, dapat diperoleh dengan cara-cara ilmiah, etis, tidak bertentangan atau menyinggung adat istiadat, ideologi, dan agama, merupakan dasar dalam pembuatan kesimpulan sementara atau hipotesis, dan yang terakhir yaitu harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Yang kelima, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Jadi kita perlu tahu dulu nih, tujuan penelitian itu merupakan target yang ingin dicapai peneliti dari proses penelitiannya. Menurut pandangan Chas, Tetter, dan Heisler, tujuan penelitian itu dibedakan menjadi 9 macam. Yang pertama yaitu mengkaji, mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena unik. Kedua, memperluas relasi temuan tertentu. Ketiga, menguji validitas suatu teori. Yang keempat, menutup adanya kesenjangan antar teori yang ada. Yang kelima, memberikan penjelasan mengenai bukti-bukti yang bertentangan. Selanjutnya, memperbaiki metodologi yang keliru, memperbaiki interpretasi yang keliru, mengatasi kesulitan praktik, dan yang terakhir yaitu memperbarui informasi atau mengembangkan bukti longitudinal dari masa ke masa. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Kita pasti sama-sama tahu nih manfaat itu apa sih, kayak faedahnya gitu kan. Nah, manfaat penelitian itu adalah apa manfaat atau faedah yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan ini. Apakah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau untuk kepentingan praktis. Manfaat bagi ilmu pengetahuan ini dapat berupa penemuan atau pengembangan teori yang sudah ada, dan manfaat praktis ini berupa lebih tertuju kepada apakah hasil penelitian yang ini dapat diterapkan secara langsung untuk perbaikan atau pemberdayaan ke praktik kehidupan nyata khususnya kepada objek atau subjek penelitian. Selanjutnya yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode penelitian dipilih oleh seorang peneliti haruslah berhubungan erat dengan prosedur, alat, dan desain penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini akan memandu peneliti tentang bagaimana urutan-urutan penelitian yang harus dilakukan. Untuk menentukan metode apa yang harus digunakan dalam penelitian, berkaitan dengan penentuan pendekatan yang dipakai dalam penelitian, di mana pendekatan adalah metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti eksperimen atau non-eksperimen, eksploratif, deskriptif, atau historis. Umumnya penelitian itu perlu untuk menjelaskan ragam penelitian yang dianut, variabel yang diteliti, sumber data, instrumen atau alat yang dipakai, cara pengumpulan data atau survei, dan cara pengolahan dan analisis data.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan kata. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Rani atas penjelasannya mengenai tahap 1 perencanaan. Tapi ada lanjutannya nih guys, tahap 1 perencanaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Aska. Kepada Aska, disilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baiklah, saya akan menjelaskan lanjutan dari tahap perencanaan sebuah tahapan penelitian sosial. Yang selanjutnya itu tentang tinjauan pustaka. Kita tahu bahwa tinjauan pustaka yaitu kegiatan yang dilakukan dalam penelitian yang mana meninjau kembali bacaan ataupun literatur. Di mana menurut Lady, meninjau kembali penelitian yang dilakukan sebelumnya, kemudian penelitian tersebut dikaitkan dengan penelitian yang akan kita lakukan nantinya. Kegiatan ini berguna dalam menegaskan kembali batas-batas topik yang akan diambil dalam penelitian tersebut. Kemudian bagian kedua, nomor selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai landasan berpikir yang mana memiliki manfaat dalam pengembangan penelitian sesuai rumusan masalah. Yang mana perlu diperhatikan dalam kerangka berpikir ini adalah pertama, alur pikiran haruslah logis, kedua, kerangka berpikir logika, dan yang terakhir yaitu model penelitian. Ternyata kerangka berpikir ini terbagi atas beberapa jenis. Pertama yaitu kerangka teoritis, di mana kerangka teoritis ini lebih berfokus pada teori apa yang digunakan nanti dijelaskan pada kerangka berpikir. Kedua, kerangka konseptual, di mana menjelaskan pada asumsi teoritis yang digunakan dalam menjelaskan unsur-unsur yang terkandung serta hubungan antar unsur-unsur tersebut nantinya. Dan yang ketiga yaitu kerangka operasional, lebih ke penjelasan mengenai variabel-variabel yang ada. Selanjutnya yaitu hipotesis. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, Farin telah menjelaskan itu hipotesis dan panjang lebar terkait hipotesis tersebut. Jadi di sini saya akan menegaskan kembali penjelasan tersebut bahwa hipotesis ini adalah kesimpulan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ini berfungsi dalam memberitahu secara fokus masalah apa yang difokuskan, kedua mana data yang perlu dan mana data yang tidak perlu nantinya, ketiga objektivitas terhadap studi tinggi dan dapat memberitahu formulasi yang digunakan lebih baik mana nantinya yang digunakan dalam tahap perencanaan. Penarikan hipotesis dianggap salah jika pertama salah dalam pengambilan desain, kedua salah dalam prosedur pengambilan sampel, ketiga tidak akuratnya metode pengambilan data, keempat analisa yang salah, dan kelima aplikasi dalam prosedur statistik yang salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan sampel penelitian. Sebagaimana yang kita ketahui, sampel dapat diartikan sebagai sebagian dari populasi yang diteliti, yang mana hasil penelitian tersebut nanti dikenakan generalisasi. Sampel ini terbagi atas dua, yaitu sampel random atau acak dan sampel non-random. Sampel acak biasanya digunakan pada penelitian kuantitatif, sedangkan sampel non-acak biasanya digunakan pada penelitian kuantitatif. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah merupakan upaya membatasi ruang lingkup yang terlalu luas sehingga penelitian lebih terfokus nantinya. 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan batas masalah yaitu pertama, masalah perlu dipecahkan melalui penelitian lapangan, kedua, makna atau arti penting pemecahan masalah, ketiga, keaslian, keempat, kualifikasi. Fungsi dari batasan masalah ini yaitu untuk memperjelas apa yang menjadi masalah, khususnya yang akan si peneliti bahas. Dengan kata lain, upaya dalam merumuskan pengertian dan menegaskan batasan dengan dukungan data hasil penelitian pendahuluan. Mungkin sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Rani dan Aska atas pemaparannya mengenai tahap 1 perencanaan. Selanjutnya adalah tahap 2, yaitu tahap pelaksanaan. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh Tiara Diza.
Kepada Tiara, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Tiara Adiza dengan akhiran NIM 1024. Di sini saya akan memaparkan mengenai tahapan dari pelaksanaan penelitian sosial. Tahap yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Pengumpulan data ini kita lakukan setelah rancangan penelitian selesai dibuat. Rancangan penelitian itulah yang menjadi pedoman dalam pengumpulan data. Data yang terkumpulkan setelahnya akan menjadi dasar untuk pengujian hipotesis yang diajukan. Lalu apa aja sih tahap-tahap pengumpulan data itu? Yang pertama ada bentuk wawancara. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Nah, wawancara juga terbagi dua nih, yaitu yang pertama terstruktur dan juga tidak terstruktur. Wawancara terstruktur, pada wawancara ini peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan dan instrumen penelitian. Yang selanjutnya itu yang tidak terstruktur. Pada wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak terikat dengan pedoman wawancara dan pertanyaan bersifat terbuka. Lalu yang kedua yaitu observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan mengamati situasi atau fenomena yang ingin dikaji. Terdapat dua bentuk observasi. Yang pertama yaitu participan observation, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam situasi yang diamati. Lalu ada non-participan observation, di mana peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu kuesioner, yang mana di sini teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan dan pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, kuesioner ini cocok dilakukan untuk responden yang cukup besar di wilayah yang luas. Kuesioner juga terbagi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu model kuesioner terbuka. Di sini kuesioner dilakukan dengan memberi kebebasan kepada responden untuk menjawab sesuai keinginan masing-masing. Lalu ada model tertutup, yang mana kuesioner menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh responden. Yang ketiga ada bentuk semi terbuka. Di sini kuesionernya menyediakan pilihan jawaban di kolom, serta juga peneliti memberikan kebebasan bagi responden untuk menjawab sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya itu ada survei. Survei cocok dilakukan untuk penelitian kuantitatif, di mana survei dilakukan dengan mengumpulkan tanggapan responden dengan turun langsung ke lapangan dan mengajukan beberapa pertanyaan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, survei juga dapat dilakukan secara online. Contoh dari survei sendiri itu data sensus penduduk. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Tahap pengolahan data terbagi atas dua. Yang pertama untuk jenis data kualitatif dan juga kuantitatif. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tahapan pada pengolahan data kualitatif. Yang pertama yaitu reduksi data atau kategorisasi data. Pada tahap ini dilakukan penyederhanaan dan pengkategorian terhadap data-data yang sudah terkumpul berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat di tahapan rancangan sebelumnya. Selanjutnya itu ada tahap display data, yang mana pada tahap ini hasil reduksi atau kategorisasi data kemudian disajikan dalam matriks berdasarkan kriteria tertentu untuk mempermudah proses analisis. Selanjutnya itu tahapan penarikan kesimpulan. Tahapan penarikan kesimpulan dilakukan ketika hasil display data memperlihatkan bahwa data yang diperoleh sudah cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Dan penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan menggunakan teori dan hasil data di lapangan. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan data kuantitatif. Ulber Silalahi menyebutkan terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pemeriksaan data atau editing. Tahap pemeriksaan data atau editing ini dilakukan dengan memeriksa jawaban responden yang telah terkumpul meliputi aspek kelengkapan isi, kejelasan tulisan, jawaban, serta relevansi jawaban, konsistensi antar jawaban, dan keseragaman data yang digunakan. Editing bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan layak digunakan untuk dilanjutkan ke proses analisis selanjutnya. Selanjutnya yaitu tahapan pembuatan kode atau coding. Coding merupakan proses pemberian kode atau simbol di setiap data dan jawaban yang terkumpul. Nah, pemberian kode ini bertujuan untuk menyederhanakan data agar memudahkan peneliti dalam menganalisis dan menafsirkan data. Selanjutnya yaitu tahapan tabulasi atau memasukkan data. Tahapan tabulasi dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam tabel agar data yang diperoleh dapat disajikan dengan lebih ringkas dan mudah dipahami. Proses tabulasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu tabulasi langsung, di mana pada tabulasi langsung data yang diperoleh dari kuesioner langsung ditabulasi. Lalu ada lembaran kode, yang mana tabulasi dikerjakan menggunakan komputer. Tabulasi ini lebih efisien dan efektif jika digunakan untuk responden yang banyak dan juga bersifat heterogen atau beragam. Lalu ada model tabel frekuensi, yang mana ini dilakukan sebelum proses analisis data, dan tabel frekuensi inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pembuatan analisis. Serta tabel ini menyajikan jumlah peristiwa yang diamati. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tiara yang telah menjelaskan materi mengenai tahap pelaksanaan.
Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada tahap ketiga, yaitu tahap penulisan, di mana ada dua jenis sistematika penulisan, yaitu sistematika penulisan kualitatif dan sistematika penulisan kuantitatif. Materi ini akan disampaikan oleh Sarah dan Afifah. Kepada Sarah dan Afifah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan kualitatif. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan sistematika penelitian. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka dan kerangka teori. Ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema penelitian. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi, dan sampel, serta analisis data yang digunakan. Yang keempat yaitu ada hasil dan pembahasan. Ini berisi hasil penelitian, klarifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. Dan juga berisi tentang pembahasan, yaitu subbahasan, dan dapat digabung menjadi satu kesatuan atau dipisah menjadi subbahasannya sendiri. Yang terakhir yaitu penutup. Not terakhir ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan ini biasanya menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian tersebut. Kalau saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu yang pertama yaitu saran dalam usaha memperluas hasil penelitian. Misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan. Yang kedua, saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pipah. Baik, terima kasih kepada Sarah yang tadinya sudah membahas mengenai sistematika penulisan kualitatif. Sekarang kita masuk ke sistematika penulisan yang kedua, yaitu ada sistematika penulisan kuantitatif. Jadi sebelum kita membahas mengenai bab dan subbab penulisan kuantitatif, kita bahas dulu nih, apa nih penelitian dari kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang melihat perilaku manusia sebagai peristiwa yang dapat diukur secara objektif dan diprediksikan polanya. Maka dari itu, penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable, serta analisis statistik yang sesuai dan tepat. Dengan metode penelitian kuantitatif ini, hasil penelitian diharapkan tidak menyimpang dari kondisi sesungguhnya. Kita masuk ke penjelasan setiap bab dan juga subbabnya. Yang pertama itu ada bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berfungsi sebagai mengantarkan pembaca untuk mengetahui latar belakang dan masalah penelitian. Isi uraian dalam bab ini sama dengan isi uraian dalam proposal penelitian. Oleh karena itu, bab pendahuluan dalam penelitian kuantitatif pada prinsipnya memuat yang pertama itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir itu definisi operasional. Kita lanjut ke bab 2, yaitu ada kajian pustaka. Mungkin bisa teman-teman lihat pada PPT. Yang pertama itu ada pembahasan variabel penelitian. Pada dasarnya, pada bab ini membahas landasan teori yang digunakan untuk membahas variabel penelitian. Kita lanjut ke yang kedua, itu ada hasil penelitian yang relevan. Pada subbab ini dipaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir berbentuk diagram atau skema disertai penjelasan yang menguraikan hubungan atau pengaruh atau perbedaan antara variabel penelitian yang berpedoman pada landasan teori yang sudah ada. Lanjut ke subbab yang terakhir, itu ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling singkat kebenarannya.
Kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Bisa teman-teman lihat lagi pada PPT yang sudah ada. Subbab yang pertama yang ada pada metode penelitian itu adalah yang pertama rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Kita lanjut ke subbab yang kedua, itu ada populasi, sampel, dan sampling penelitian. Bagian ini menguraikan populasi, sampel, dan teknik sampling. Untuk penelitian yang tidak menggunakan sampel, maka tidak perlu memaparkan sampel dan juga teknik sampling. Kita masuk ke selanjutnya, itu ada variabel penelitian. Pada subbab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, subvariabel, dan indikator. Lanjut ke subbab yang keempat, itu ada teknik pengumpulan data. Pada subbab ini peneliti memaparkan yang pertama itu ada metode yang digunakan dalam penelitian, yang kedua alat atau instrumen yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan metodenya, yang ketiga cara pengukuran atau cara pensangkuran dari alat atau instrumen yang digunakan, dan yang terakhir itu ada kriteria atau klasifikasi dari nilai yang diperoleh. Kita lanjut ke subbab yang terakhir, yaitu ada analisis data. Pada analisis data ini, analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan uji statistik sesuai dengan karakteristik data bersifat kuantitatif atau data yang dikuantitatifkan. Oke, kita lanjut ke bab keempat, itu ada hasil dan pembahasan. Di sini ada 3 subbab. Yang pertama itu ada penyajian data hasil penelitian, yang dimana di sini berupa sajian data dari hasil penelitian yang sudah diolah, yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Selanjutnya itu ada analisis data dan uji hipotesis, yang dimana analisis data sesuai dengan analisis dan langkah-langkah analisis yang sudah disajikan pada bab 3. Subbab ini menyajikan yang pertama itu uji validitas dan uji realitas, yang kedua uji prasyarat dan analisis, dan yang terakhir itu ada analisis data. Dan yang terakhir itu pembahasan. Subbab ini membahas dari analisis data yang sudah diperoleh sebelumnya. Jadi kita masuk ke bab yang kelima, yaitu penutup. Pada penutup ada simpulan dan saran. Simpulan dibuat berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang didasarkan pada hasil analisis data beserta interpretasinya. Lalu yang terakhir itu saran. Saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditunjukkan kepada para pihak yang memungkinkan memanfaatkan hasil peneliti. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sarah dan Afifa yang telah memaparkan kepada kita semua bahwa sistematika penulisan kuantitatif dan kualitatif itu sebenarnya agak-agak mirip, cuman ada beberapa poin yang berbeda. Selanjutnya yaitu bedah jurnal. Boleh dilanjut slide-nya? Pada sesi bedah jurnal ini, kita akan disampaikan oleh Davin. Kepada Davin, dipersilakan. Oke, terima kasih Isal. Sebelumnya, apa suaranya Davin terdengar dengan jelas atau misalnya ada gangguan-gangguan suara, teman-teman? Terdengar dengan jelas, Davin. Boleh kepada operator bantu buka jurnalnya? Kita pertama buka jurnal yang... Oh, bukan. Yang apa? Yang ini, bentar, aku kirim ya. Ini. Di grupnya. Oke, pertama kita bedah jurnal yang
kuantitatif dulu. Di sini dia bahasnya tentang pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar serta prestasi akademik mahasiswa. Jadi di sini yang dibahas adalah aspek motivasi sangat penting dalam proses belajar di perguruan tinggi karena motivasi akan menentukan intensitas usaha belajar dan mendorong mahasiswa untuk melakukan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Kemudian kita lompatnya ke apa aja. Oke, bisa dilihat kalau misalnya di halaman 57-nya bisa dibuka nggak, operator? Halaman 57-nya. Jadi dari jurnal ini, cara penyelesaian dari metode yang menggunakan metode pendekatan kuantitatif itu penyelesaiannya dengan numerik ya. Jadi dia nggak pakai survei lapangan karena dia emang langsung dicarinya sendiri gitu. Karena dia pakai rumus kayak menentukan jumlah sampel pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Taro yang mana yang kurung Ridwan dan Enkos sebagai berikut. N sama dengan N per N kali D pangkat 2 ditambah 1. N itu kan jumlah sampel yang dicari, N besarnya itu jumlah posisi, yang D-nya itu jumlah presisinya 10%. Nah, bisa dilihat juga kalau misalnya dari penelitian yang bersifat kuantitatif ini kan dia kan menggunakan informasi yang valid, artinya dia memang mencari, ya dicarinya dulu masalahnya itu diselesaikan dengan perhitungan yang benar sampai akhirnya dapat hasil. Mungkin itu aja kalau yang dari jurnal yang kuantitatif. Kita lanjut ke yang jurnal yang bersifat kualitatif. Aku kirim di grup bentar. Oke, ini. Yang ini. Udah aku kirim. Nah, kalau ini kan judulnya penggunaan internet sebagai media komunikasi dalam meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa. Kalau jurnal yang ini, pendekatannya itu metodenya kualitatif. Yang mana kualitatif ini kan memperoleh pemahaman yang mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, sama kompleksitas sosialnya. Jadi yang kalau misalnya dari jurnal yang ini, dia pastinya dia menggunakan hasil dari survei, terus dia memang juga materi untuk penyelesaiannya itu dijabarkan satu demi satu ya teman-teman. Contohnya kita lihat di halaman 13. Ya, dia halaman 13. Nah, ini kan beda ya cara penjelasannya sama yang kuantitatif tadi. Kalau di sini dia menyebutkan bagaimana ciri-ciri komunikasi interpersonal itu. Yang kayak A, arus pesan cenderung dua arah, B, konteks komunikasi dua arah, C, tingkat umpan balik sangat tinggi, dan D, kemampuan mengatasi tingkat selektivitas, terutama selektivitas keterpaan tinggi. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada kegaduhan ya suaranya dan sedikit lagi di luar soalnya. Jadi kalau misalnya kualitatif ini dia lebih ke menjabarkan daripada mencari perhitungannya sendiri. Jadi dia lebih kayak makna yang ada dari permasalahan itu tuh dikembangkannya, dijabarkannya satu demi satu, dan juga bisa ke halaman 4. Sorry tadi agak terlalu. Halaman 4, operator. Halaman berapa? Halaman 4.
Nah, bisa dilihat kalau misalnya penelitian kualitatif yang pendekatannya kualitatif, dia itu menggunakan demografinya. Dia ada demografinya kayak dia pakai grafik sama hasil survei nanti itu. Nah, misalnya kayak gambar atas memberikan informasi mengenai pengguna internet, yaitu sebesar 49% didominasi oleh usia 18 sampai 25 tahun. Serta 18% adalah mahasiswa. Hal ini memberikan gambaran bahwa di kalangan mahasiswa adalah pengguna internet yang terbesar kedua setelah karyawan atau wisata. Jadi, contoh kecilnya aja, karena kayak di kualitatif ini dia menggunakan grafik untuk menjelaskan dan merincikan permasalahan serta penyelesaiannya. Ya, saya rasa itu aja kalau dari pembedahan jurnalnya. Kalau misalnya teman-teman ingin melihat contoh lain, silakan lihat saja nanti linknya di makalah. Oke, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Davin atas penjelasannya mengenai beberapa jurnal. Tadi Davin juga telah membedahnya, seperti yang telah Davin sampaikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu, boleh share screen lagi, Sarah? Selanjutnya, kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan akan disampaikan oleh teman kita Dua Asyara. Kepada Dira, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ialah rancangan penelitian merupakan perencanaan tertulis yang dibuat oleh peneliti untuk mempersiapkan kegiatan penelitian sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Juga sistematis. Setelah melakukan tahap perencanaan atau membuat rancangan penelitian, peneliti selanjutnya melakukan tahap pelaksanaan penelitian yang meliputi pengumpulan data dan menganalisis data. Tahap pengumpulan data didasarkan pada rancangan penelitian yang telah dibuat sebagai pedoman. Pada pengolahan data kualitatif, peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan mengorganisasikan data secara lengkap dan mengungkapkannya melalui kalimat deskriptif yang konsisten, sistematis, serta mudah dipahami. Ada juga penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian yang melihat perilaku manusia sebagai peristiwa yang dapat diukur secara objektif dan diprediksi polanya. Maka itu penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable serta saya kembalikan. Terima kasih kepada Dira atas penyampaiannya mengenai kesimpulan pembahasan kita pada hari ini. Nah, dengan berakhirnya kesimpulan dari Dira tadi, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Q&A yang mungkin nanti akan dilakukan melalui WA Group. Baik, sekian dari kami maaf apabila ada kesalahan, kami ucapkan terima kasih.